Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendanaan perusahaan, efisiensi pasar modal, dan teori struktur modal. Dengan anggota saya sendiri, Muhammad Ridho Ahkam Abrori, sebagai moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Fadila Amalia Putri. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Siti Rosdiana, pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Ulia Nurul Aini. Selanjutnya adalah sesi penjelasan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan atau company funding adalah suntikan uang dari penyandang dana kepada perusahaan. Terkadang kita juga menyebutnya sebagai pembiayaan perusahaan. Secara umum, dua sumber pendanaan, yaitu ekuitas atau saham dan utang. Penyandang dana ekuitas kita sebut sebagai inspektor saham, pemegang saham, atau pemilik perusahaan. Tujuan pendanaan perusahaan ada 3. Yang pertama yaitu memulai bisnis baru, misalnya untuk menyewa kantor, peralatan baru, dan membayar iklan. Yang kedua, menjalankan bisnis, misalnya untuk memenuhi likuiditas jangka pendek dan modal kerja atau untuk membiayai penelitian komersial. Yang ketiga, memperluas bisnis, misalnya untuk menambah cabang baru, membeli mesin produksi, atau membangun fasilitas produksi yang baru. Jenis pendanaan perusahaan berdasarkan jangka waktu. Pertama, pendanaan jangka pendek. Biasanya perusahaan harus melunasi kembali dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya adalah anjak piutang, pinjaman bank, dan commercial papers. Yang kedua, pendanaan menengah jangka panjang. Biasanya jatuh temponya 2 tahun atau lebih. Contoh pendanaan jangka menengah panjang adalah medium term notes, obligasi korporasi, dan saham. Pendanaan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, pendanaan internal. Uang berasal dari internal perusahaan, yaitu dari laba ditahan, dari total laba bersih yang dibukukan. Perusahaan mendistribusikan sebagian sebagai dividen kepada pemegang saham. Untuk sisanya, mereka simpan sebagai laba ditahan. Perusahaan dapat menggunakan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan operasi ataupun untuk mendukung pendanaan ekspansi bisnis. Yang kedua, pendanaan eksternal. Uang berasal dari pihak eksternal, baik untuk modal ekuitas atau utang. Perusahaan dapat mengumpulkan uang dari pasar modal dengan menerbitkan surat utang atau saham, atau perusahaan meminjam ke bank. Pendanaan eksternal biasanya untuk ekspansi seperti mendirikan fasilitas produksi baru atau mengakuisisi perusahaan lain. Aksi korporasi semacam itu biasanya membutuhkan dana yang signifikan, lebih besar daripada yang dapat dibiayai secara internal. Sumber eksternal mencakup berbagai jenis. Berikut diantaranya anjak piutang atau factoring. Perusahaan menjual faktur mereka ke lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan sejumlah uang tunai langsung. Fasilitas cerukan atau overdraft facility. Bank mengizinkan perusahaan untuk mengambil lebih banyak uang daripada yang ada di rekening banknya sampai batas yang disetujui. Yang ketiga, modal saham. Perusahaan meminta pemilik untuk menambah modal ke perusahaan, atau perusahaan dapat menerbitkan saham di pasar modal untuk mengumpulkan dana. Yang keempat, line of credit. Ini adalah pinjaman bank tanpa jaminan. Bank menentukan jumlah maksimum pinjaman yang dapat ditarik oleh perusahaan selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Perusahaan harus membayar fee atau persentase tertentu dari pinjaman di rekening koran atau checking account di bank. Yang kelima yaitu kredit bergulir. Ini mirip dengan line of credit dengan biaya tambahan selain bunga. Jangka waktunya mungkin 2-5 tahun. Pinjaman ini tidak memiliki jumlah pembayaran tetap. Perusahaan dapat menarik pinjaman, melunasi, kemudian menarik kembali dengan cara apapun dan berapa kali, sampai akhir masa pengaturan kredit bergulir.
Mengapa perusahaan baru sulit memperoleh pendanaan? Perusahaan baru sulit untuk mengumpulkan dana. Resiko mereka tinggi karena belum memiliki rekam jejak operasi dan kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Itu membuat penyandang dana enggan meminjamkan uang mereka. Penyandang dana menginginkan uang mereka bertambah. Mereka membandingkan risiko dan tingkat pengembalian sebelum memutuskan untuk meminjamkan dana atau uang. Ketika mereka menganggap perusahaan berisiko tinggi, mereka enggan menyuntikkan dana. Dan jika bersedia untuk mengompensasi risiko yang tinggi, mereka mensyaratkan pengembalian atau bunga yang tinggi. Perusahaan baru memiliki risiko gagal tinggi karena hanya memiliki beberapa pelanggan. Mereka mengandalkan pembiayaan eksternal untuk menjalankan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Amalia Putri, NIM 2003050446. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama kami, yakni dari saudara kami yaitu Muhammad Ridho Ahkam Abrori. Saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pasar modal. Di era globalisasi, pasar modal atau bursa merupakan catatan yang cukup penting. Pasar modal dapat diibaratkan dengan mal atau pusat pembatasan. Hanya saja yang membedakannya adalah barang-barang yang diperjualbelikan. Adanya pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik karena tidak dimiliki oleh sejumlah orang tertentu. Penyebaran kepemilikan yang luas akan mendorong perkembangan perusahaan yang transparan. Itu tentu saja akan mendorong terciptanya good corporate governance. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga saham sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Dan bentuk-bentuk efisiensi pasar modal yakni efisiensi yang lemah, efisiensi yang kuat, efisiensi yang setengah kuat. Bentuk efisiensi pasar modal. Efisiensi yang lemah atau disebut dengan weak form efficiency adalah di mana harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Contohnya, harga saham tampak mengalami kenaikan setiap awal bulan dan turun pada akhir bulan. Jadi pasar modal bentuk efisien lemah, harga saham mengikuti kecenderungan tersebut dan menggunakannya untuk menentukan harga saham. Kedua, efisiensi yang setengah kuat atau semi-strong adalah keadaan di mana harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketidaktahuan mengenai operasi perusahaan dan dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan kebenaran nilai dari suatu efek yang telah dikeluarkan oleh suatu institusi. Jenis informasi yang dipublikasikan termasuk semua informasi dalam laporan keuangan laporan tahunan. Ketiga, efisiensi yang kuat atau strong forms adalah keadaan di mana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Pada pasar bentuk kuat berarti sudah mencapai efisiensi bentuk yang sempurna, karena dalam pasar efisien ini mencakup semua informasi, baik informasi historis, informasi yang dipublikasikan, maupun informasi yang belum diketahui. Mungkin hanya itu dari saya pemateri kedua. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kami, yakni Siti Rosdiana. Dan selanjutnya tentang struktur modal. Pengertian struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Jadi struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Sementara modal-modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting untuk dipahami karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Maka dari itu, memahami struktur modal adalah hal penting
Hal penting, jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibandingkan laba ditahan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang serius. Struktur modal akan mengatur perimbangan tersebut di dalam perusahaan. Kemudian ada teori-teori tentang struktur modal perusahaan, yaitu ada teori tradisional, asimetri dan signal, kemudian ada Modigliani dan Miller, ada keagenan, pecking order, dan yang terakhir ada trade-off. Yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Teori pendekatan tradisional menyatakan bahwa akan ada struktur modal dengan optimal. Dengan maksud struktur modal mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur modal bisa berubah-ubah supaya didapatkan nilai perusahaan yang optimal. Kemudian yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori MM tanpa pajak. Pendapatan modal Modigliani dan Miller mengenai struktur modal adalah tidak relevan atau tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Kemudian ia mengajukan asumsi guna membangun teori mereka, yakni tanpa agensi cost, tanpa pajak. Investor bisa berhutang dengan suku bunga yang sama dari perusahaan. Investor juga memiliki informasi serupa manajemen tentang prospek perusahaan pada masa depannya tanpa biaya kebangkrutan. Jika mengalami kebangkrutan, maka aset dijual harga pasar. Kemudian yang kedua, teori MM dengan pajak. Teori Modigliani dan Miller tanpa pajak dianggap itu tidak masuk akal, lalu dimasukkan pajak ke dalam teori mereka. Pajak dibayarkan untuk pemerintah, artinya menjadi aliran kas keluar perusahaan. Utang dapat dipakai untuk menghemat pajak, sebab dapat digunakan menjadi pengurang pajak. Kemudian yang ketiga, teori trade-off pada struktur modal. Teori struktur modal perusahaan trade-off ini dalam struktur modal optimal menggunakan faktor antara biaya agen, pajak, dan biaya kesulitan, namun tetap mempertahankan sebuah asumsi symmetric information dan efisiensi pasar menjadi imbang serta manfaat untuk pemakaian utang. Kemudian yang keempat yaitu teori pecking order, menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan itu memiliki urutan untuk preferensi penggunaan dana perusahaan, yaitu pandangan internal perusahaan. Dana internal didapatkan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran berdasarkan perkiraan kesempatan investasi. Kemudian adanya kebijakan konstan yang digabung dengan fluktuasi dan kesempatan berinvestasi tanpa prediksi, sehingga aliran kas menjadi lebih besar daripada pengeluaran investasi. Jika pandangan eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Kemudian yang kelima yaitu teori asimetri dan signaling. Teori ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang prospek maupun resiko bisnis. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori keagenan. Dengan teori ini struktur modal tersusun untuk mengurangi konflik dari kelompok yang berkepentingan saja. Demikian penjelasan tentang pengertian dan teori struktur modal. Faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan ada 5. Yang pertama, struktur aktiva. Yang kedua, growth of opportunity. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Yang keempat, profitabilitas. Dan yang kelima, risiko bisnis. Yang pertama, struktur aktiva. Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan aktiva total, atau penentuan
berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen, yaitu modal sendiri, sedangkan utang bersifat pelengkap. Perusahaan yang semakin besar aktivanya dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua, growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan atau perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara growth opportunity dan leverage, di mana perusahaan dengan tingkat leverage yang tertinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar akan cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Yang kelima, risiko bisnis. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.